Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, setiap orang ingin diistimewakan. Sebagai anak, ingin diistimewakan oleh orang tua. Jadi tidak mengherankan kalau ada anak yang iri jika orang tuanya memperhatikan saudaranya atau orang lain lebih dari dirinya. Banyak anak-anak yang jiwanya luka ketika orang tuanya tidak memperlakukan dirinya istimewa karena lebih memperhatikan orang lain. Lebih luka lagi ketika orang tuanya bercerai. Cerai yang terjadi dalam rumah tangga sebenarnya satu tindakan mencampakkan anak-anak. Dan itu akan menjadi goresan yang menyakitkan. Goresan yang menyakitkan. Yang bisa dibawa anak-anak sampai dewasa dan membuat seorang anak menjadi pribadi yang bermasalah. Bisa artinya ya, juga bisa juga tidak. Tetapi fakta membuktikan perceraian dalam rumah tangga akan menimbulkan goresan, luka yang membuat anak dari rumah tangga yang berantakan itu menjadi pribadi yang bermasalah. Seorang wanita juga ingin diistimewakan oleh suami. Ia tidak ingin ada wanita lain yang diperhatikan oleh suaminya. Ia ingin menjadi wanita yang istimewa bagi suami. Tidak sedikit atau tidak mengherankan jika ada wanita-wanita yang jatuh hati, kalau pakai bahasa pergaulan klepek-klepek, ketika pria menyatakan bahwa wanita ini adalah satu-satunya yang istimewa di dalam hidupnya. Karena wanita ingin diistimewakan oleh suami. Tetapi ketika suami selingkuh, ada wanita lain yang dianggap dan diperlakukan istimewa oleh suami, maka itu bisa menjadi goresan luka yang sangat dalam, sangat menyakitkan, pengkhianatan yang bisa mengguncangkan jiwa dan membuat seseorang mengalami guncangan batin yang hebat. Dan tidak sedikit wanita-wanita seperti ini korban dari pengkhianatan suami, menjadi wanita-wanita yang bermasalah pribadinya. Saudara, inilah hidup yang tidak bisa kita hindari, saudara. Inilah hidup di mana kita bisa melihat kenyataan-kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia, saudara. Saya kira tidak sedikit saudara-saudara yang mengalami keadaan seperti ini. Sehingga saudara menjadi pribadi yang bermasalah, menjadi orang-orang yang terluka.
Kalau saudara adalah orang-orang yang berkeadaan seperti ini, saya beritahu kepada saudara, jangan saudara kecewa dan menjadi sakit jiwa. Berharga di mata manusia itu tidak banyak artinya sebenarnya, dibanding dengan berharga di mata Allah. Berharga di mata manusia tidak banyak artinya dibanding dengan berharga di mata Allah. Orang tua bisa tidak menghargai saudara, orang tua bisa mencampakkan saudara, tetapi saudara, Tuhan menghargai saudara dan tidak akan pernah mencampakkan saudara. Suami bisa mengkhianati saudara dan saudara dicampakkan semena-mena, tetapi Tuhan tidak akan pernah tidak menghargai saudara selama saudara memberi diri bagi Tuhan, menjadi manusia yang berharga di mata Allah. Yesaya pasal 43 ayat 4, saya meminjam ucapan Tuhan, ditujukan kepada bangsa Israel, tapi ayat ini juga ditujukan kepada saudara dan saya, bahwa kita berharga di mata Allah. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, kita itu berharga di mata Allah. Ini harus diingat, kita berharga di mata Allah. Bahkan sebenarnya kita berharga lebih dari semua yang Allah miliki. Kalau Allah Bapa rela memberikan putranya Tuhan Yesus Kristus bagi kita, putra tunggal kesayangannya, itu berarti kita lebih berharga dari segala sesuatu yang dia miliki. Karena putra kesayangannya pun ia rela berikan. Bagi kaum ibu, kaum wanita yang sekarang dalam keadaan dicampakkan oleh suami, bagi saudara kaum wanita yang dicampakkan oleh orang tua, pernah dicampakkan oleh orang tua, hari ini kita jangan menoleh ke belakang, ya, jangan kita memanjakan perasaan dan terus mengingat-ingat kejadian, peristiwa masa lalu dan perlakuan orang tua maupun pasangan hidup. Jangan saudara merasa tidak berharga. Apalah artinya berharga di mata manusia kalau tidak berharga di mata Allah? Sebaliknya, saudara-saudara yang dari kecil, dari muda memang berharga ya di mata orang tua, jangan merasa dirimu sudah berharga lalu engkau puas dengan keberhargaanmu oleh orang tua itu.
atau kaum ibu atau kaum wanita yang diistimewakan oleh suami, lalu engkau merasa keberhargaanmu itu sudah cukup. Berharga di mata manusia itu tidak banyak artinya dibanding dengan keberhargaan kita di mata Allah. Istimewa di mata manusia itu tidak banyak artinya, bahkan bisa dikatakan tidak ada artinya sama sekali kalau tidak istimewa di mata Allah. Jadi bagi saudara yang pernah merasa diperlakukan tidak istimewa, bahkan tidak dihargai, baik oleh orang tua maupun oleh pasangan hidup, jangan merasa tidak berharga lagi. Jangan merasa tidak istimewa lagi, sebab ada satu pribadi yang agung yang memandang engkau berharga dan istimewa. Pribadi itu adalah Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara yang dari muda berharga di mata orang tua, dan engkau juga istimewa dan dihargai oleh pasangan hidupmu, jangan merasa keberhargaan dan keistimewaanmu itu sudah cukup. Saya sudah katakan dari tadi, apalah artinya kita istimewa dan berharga di mata manusia kalau kita tidak berharga di mata Allah. Ya, sekarang mulai kita memandang Tuhan bahwa kita berharga di mata Allah. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu. Itu akan memberi penghiburan dan kekuatan di dalam hidup kita, saudara. Oh, indah sekali, saudaraku. Saya harap dengan pemberitaan firman ini saudara bisa disembuhkan. Sebab berharga di mata manusia itu sementara. Tidak banyak artinya, bahkan tidak ada artinya sama sekali dibanding dengan berharga dan istimewa di mata Allah. Nah, tentu saudara ingin menjadi orang yang istimewa di mata Allah, bukan? Saya juga ingin menjadi orang yang istimewa di mata Allah. Benar, saudara, sungguh saudara. Pada akhirnya kita ingin menjadi orang yang berharga di mata Allah dan istimewa di mata Allah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang istimewa di mata Allah? Kita bisa menjadi orang yang istimewa di mata Allah kalau kita juga mengistimewakan Dia. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang istimewa di mata Allah kalau kita tidak mengistimewakan Dia. Memang ketika seseorang baru menjadi Kristen, ia belum mengistimewakan Tuhan secara proporsional. Atau kalau kelihatannya dia sudah mengistimewakan Tuhan, sebenarnya Tuhan belum menjadi istimewa. Tetapi Tuhan mengerti itu, menerima. Tuhan toleransi, mentolerir keadaan orang-orang Kristen baru yang belum mengistimewakan Allah. Karena sebenarnya di dalam jiwa, hati, pikiran orang-orang Kristen yang baru ini, banyak hal yang mereka anggap, mereka pandang, mereka rasa sebagai istimewa. Cinta mula-mula yang pernah terkobar di hati seseorang itu bisa temporal atau sesaat. Mereka begitu kelihatan bersemangat, menganggap, memandang Tuhan itu istimewa. Mereka bisa rajin berdoa ke gereja setiap hari. Dan Tuhan belum mempertemukan atau belum mengizinkan mereka mengalami godaan-godaan untuk membuktikan apakah benar
Tuhan menjadi istimewa bagi mereka. Cinta mula-mula itu, saudara, belumlah cinta yang dewasa, belumlah cinta yang matang. Sama seperti ketika seorang pria atau seorang wanita jatuh cinta. Cinta mula-mula. Ya saudara, cinta pertama begitu bergelora, menikah, bulan madu, masih membara. Mereka belum menghadapi kenyataan ketika pasangannya ternyata bersikap kurang menyenangkan hatinya. Belum lagi kalau ternyata dipertemukan ya dengan pria lebih ganteng, lebih tajir, lebih kaya. Ini bagi wanita. Kalau pria ketemu dengan wanita yang lebih cantik, lebih kelihatan nurut, lebih kelihatan tunduk, lebih kelihatan patuh, lebih kelihatan melayani, lebih terasa meneduhkan, apakah masih menjadikan istrinya istimewa bagi dirinya? Sama ketika orang Kristen baru mengalami cinta mula-mula, Tuhan belum memproses dia. Tuhan belum mengizinkan ada pengalaman-pengalaman pahit yang harus dialami. Ada saatnya di mana Tuhan akan membawa orang-orang Kristen ini kepada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, sebab Tuhan mau memproses mereka menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Apakah mereka tetap menjadikan Tuhan istimewa? Ibarat sebuah perjalanan murid-murid Yesus, mereka masih ada di suasana air yang berubah menjadi anggur. Mereka masih dalam suasana 5 ketul roti 2 ekor ikan bisa mencukupi 5.000 orang lebih. Mereka masih dalam suasana mujizat terjadi, dan mereka dalam suasana euforia di mana Tuhan Yesus dielu-elukan. Tetapi ketika Yesus ada di Taman Getsemani, apakah mereka masih tetap berjaga bersama Tuhan? Ketika Tuhan diseret di taman, ke Kayafas maksud saya, di hadapan Pontius Pilatus, apakah mereka tetap setia? Orang-orang Kristen akan dibawa kepada kesulitan-kesulitan, pencobaan-pencobaan untuk mendewasakan. Belum lagi nanti dipertemukan dengan hal-hal yang menarik dan memikat hatinya. Apakah masih menjadikan Tuhan itu istimewa? Saudara, kalau saudara sudah mengikut Tuhan dalam jangka waktu yang lama, maksud saya sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam jangka waktu yang cukup, saudara mengalami apa yang saya kemukakan ini. Pada waktu kita mengalami cinta mula-mula, kita rasanya rela memberikan hidup kita untuk Tuhan. Oh, kita juga rela tidak menikah. Itu juga saya alami. Tetapi di dalam perjalanan hidup, kemudian ketika kita mengalami keadaan-keadaan sulit dan Tuhan seakan-akan diam tidak menolong kita, apakah kita masih setia dan memandang Tuhan itu istimewa? Ketika kita mulai mendapat kesempatan untuk menikmati dunia ini, apakah kita masih tetap setia dan menjadikan Tuhan itu istimewa? Saudara, kaum ibu, kaum wanita yang kekasih, menjadi orang yang istimewa di mata Allah itu luar biasa. Lebih dari menjadi anak yang diistimewakan orang tua, lebih dari istri yang diistimewakan suami. Menjadi istimewa di mata Allah itu lebih dari segalanya, saudaraku. Makin hari makin tua, saudara akan makin menyadari
Betapa berartinya menjadi seorang yang istimewa di mata Allah. Tetapi kita tidak akan pernah menjadi istimewa di mata Allah kalau kita tidak menjadikan Dia istimewa. Saya kira banyak di antara kaum ibu, kaum wanita yang belum menjadi istimewa di mata Allah karena saudara tidak menjadikan Tuhan istimewa. Kalau saudara menjadikan Tuhan itu istimewa, menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup saudara, saudara akan menjadi istimewa. Kau segalanya bagiku Tuhan. Aku bisa hidup tanpa apa-apa. Aku bisa hidup tanpa siapa-siapa. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Jangan bersungut-sungut, marah dan kecewa lagi. Kalau engkau dikhianati suami, dikhianati anak-anakmu, dikhianati orang tua, dikhianati sahabatmu. Jangan merasa kesepian tanpa mereka. Yesus harus menjadi cukup bagi saudara. Karena ketika kita meninggal dunia, kita juga sendiri. Saudara, ketika engkau terus tertekan, stres, duka cita karena diperlakukan tidak istimewa oleh orang-orang yang saudara harap mengistimewakan saudara. Saudara menjadi sakit hati, kecewa, luka, saudara memberhalakan orang-orang itu. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Itu berarti saudara belum menjadikan Tuhan segalanya. Saudara harus berani berkata, Tuhan kau segalanya bagiku. Sekalipun aku ditinggal suami, sekalipun aku dikhianati anak, sekalipun aku tidak memiliki siapa-siapa, aku tetap bersuka cita di dalam Engkau. Ketika saudara mengalami keadaan-keadaan yang benar-benar menyakitkan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, bukan berarti saudara dianggap tidak istimewa. Justru saudara dipandang istimewa oleh Tuhan. Ingat bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu orang-orang yang diperlakukan istimewa. Kepada orang-orang yang istimewa di mata Allah, untuk orang-orang yang istimewa di mata Allah, Allah pasti membuat kurikulum. Allah mendesain keadaan-keadaan untuk mendewasakan dia. Dan memang itu tidak enak, saudara. Itu menyakitkan. Waktu kita cinta mula-mula memang kita tidak atau belum menghadapi keadaan itu. Jangan curiga terhadap Tuhan. Jangan merasa saudara dilukai oleh Tuhan karena hal itu. Kalau memang itu menyakitkan seakan-akan melukai, itu terapi dari Tuhan. Remedy. Semacam pengobatan untuk saudara. Mengapa? Ya karena memang yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga orang-orang yang berkarakter baik. Kalau tidak berkarakter baik, ya tidak diperkenan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Karena saudara istimewa, maka saudara harus diperlakukan demikian supaya saudara bisa mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Saudara bisa melihat orang tua yang memperlakukan anaknya dengan keras, ya. Menyuruh anaknya sekolah, kuliah, pulang dari sekolah dagang.
Tapi kepada pegawainya ya disuruh bekerja, setelah itu pegawainya digaji, terserah mau apa. Tetapi terhadap anak sendiri dia bisa menjadi keras. Kenapa? Karena ia ingin mewariskan bisnisnya, dagang, perusahaannya kepada anak tersebut. Anak tidak bisa bersama-sama dengan orang tua kalau anak tidak dewasa. Sama dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan kita kalau kita tidak berkeadaan kudus. Kudus artinya bukan hanya tidak bersalah, tapi kudus itu artinya memiliki kemampuan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, supaya kita bisa selalu bersama-sama dengan Dia. Proses itu juga mendewasakan yang akhirnya membuat orang percaya tidak terikat dengan dunia ini. Tidak terikat dengan keindahan dunia. Sebab orang yang terikat dengan keindahan dunia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saya berharap ibu-ibu kaum wanita dapat merasakan kasih sayang Tuhan, istimewanya saudara di mata Tuhan melalui pengalaman hidup itu. Lewat pengalaman hidup itu, saudara ternyata diistimewakan oleh Tuhan. Ya, melalui pengalaman hidup itu saudara benar-benar diistimewakan oleh Tuhan. Karena saudara istimewa, Tuhan mau bersama-sama dengan saudara di dalam kekekalan, maka sudah diproses itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang menyakitkan, yang sulit itu, saudara tetap menjadikan Tuhan segalanya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan orang yang kita cintai, kita diperlakukan tidak adil. Tetapi semua itu tidak mengganggu sukacita kita, karena bagiku Engkau segalanya. Dan orang bisa bersikap demikian kalau tahu dirinya diistimewakan Tuhan, dan tindakan diistimewakan Tuhan itu melalui proses pendewasaan. Dia akan menerima itu. Dia tidak terganggu jiwanya. Tadi saya katakan kalau saudara terus berduka cita, terus terluka akibat dari tindakan orang-orang yang saudara harapkan bisa mengistimewakan saudara, ternyata tidak. Anda memberhalakan masalah itu. Anda lebih menghargai keadaan itu atau manusia. Anda lebih mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan. Orang yang menjadi istimewa di hadapan Tuhan itu orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Oleh sebab itu beberapa kali saya kemukakan bahwa keberhargaan kita di hadapan Tuhan pun juga terbatas atau temporal. Tidak selamanya kita berharga. Kalau maksud saya tidak selamanya seseorang itu berharga. Seperti tanah liat, kalau masih empuk, masih basah, masih bisa dibentuk, itu berharga. Tapi kalau sudah tidak bisa dibentuk, itu tidak berharga, ya. Jadi kalau kita masih bisa dibentuk, kita berharga. Dan kalau kita memberi diri dibentuk, kita berharga. Kita berkata, Tuhan ambillah hidupku, perlakukan aku semaumu. Itu baru Tuhan bentuk saudara. Nah, kalau saudara sekarang ada dalam keadaan kecewa karena Anda tidak diistimewakan oleh orang yang saudara berharap diistimewakan, terimalah ini sebagai cara Tuhan membuat engkau menjadi istimewa di mata Allah, bukan di mata manusia. Kenapa mesti mikirin begitu? Pakai kata dalam bahasa Betawi, emangnya gue pikirin. Menjadi seseorang yang menyukakan hati Bapa, Anda istimewa. Kita yang harus sodor-sodorkan diri. Aku mau menjadi istimewa ya Bapa di matamu. Caranya gimana? Engkau segalanya bagiku.
Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Oh, saudara istimewa. Jadi orang yang dari kecil, dari muda, dari kanak-kanak dimanja, diistimewakan orang tua, setelah punya pasangan hidup juga diistimewakan oleh pasangan hidup. Ia bisa tenggelam dan hanyut dalam keadaan senang-senang seperti itu, dan orang-orang ini justru malah menjadi orang yang tidak istimewa di mata Allah. Apalagi kalau mereka menjadi sombong, menjadi angkuh. Di mata manusia dia terhormat, lahir dari keluarga kaya, terhormat. Ya, kalau dia datang ke tempat usaha, perusahaan orang tuanya, semua pegawai menghormati, tunduk. Lalu setelah dewasa, ini wanita ya, punya suami, suaminya lalu juga mengistimewakan dia, pegang perusahaan orang tuanya. Wah, menjadi terhormat juga. Tenggelam dia, saudara. Bukan tidak boleh menjadi orang yang diistimewakan orang tua atau suami. Bukan tidak boleh menjadi orang yang diistimewakan dan dihargai masyarakat. Tapi jangan tenggelam di situ. Anda menjadi indah di mata manusia, tapi tidak indah di mata Allah. Celaka. Saya sekarang sedang berjuang menjadi orang yang istimewa. Bukan karena gila hormat, tetapi nanti di pengadilan saya rindu menjadi terkemuka. Ya, bukan gila hormat. Sebab kalau kita hari ini menjadikan Tuhan segalanya, kita rela menyerahkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan, tidak bisa tidak kita istimewa dan terkemuka di hadapan Allah. Iya, di antara manusia lain. Nah, ini yang saya ajak ibu-ibu kaum wanita berjuang. Di dunia ini mungkin di antara ibu-ibu kaum wanita ada yang sudah gagal. Karir gagal, rumah tangga gagal, kecantikan juga gagal, pokoknya gagal kabeh. Tapi belum gagal dalam arti yang sesungguhnya. Orang dikatakan gagal total kalau dia tidak indah di mata Allah. Kalau kita masih indah di mata Allah, kita bisa cantik mempersona. Itu keindahan. Semua kegagalan kita tidak ada artinya di dunia ini. Mau gagal studi, gagal karir, gagal berumah tangga, gagal apapun tidak menjadi masalah. Asal jangan gagal menjadi seorang yang menjadi kesukaan Bapa. Di sini kaum ibu, kaum wanita, mungkin saudara orang yang direndahkan orang, tidak berharga di mata manusia. Anda dicampakkan oleh orang-orang yang mestinya menghargai, mengistimewakan, menghargai saudara. Tapi suatu hari saudara akan menjadi seorang yang begitu agung di hadapan pengadilan Tuhan. Ini yang mestinya kita cari. Saudara yang berharga di mata manusia, diistimewakan orang tua, suami, dan masyarakat. Jangan merasa puas dalam keadaan diistimewakan dan berharga di mata manusia, karena itu tidak ada artinya. Saya mengajak kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang mempersona hati Allah. Saya kadang-kadang ya melihat, atau bisa dikatakan sering melihat, di satu komunitas ibu-ibu ya, ada ibu-ibu yang dihormati, yang dianggap agung ya. Aduh, saudaraku, seperti bunga yang kumbang-kumbang datang ya, ibu-ibu lain melayani, ibu-ibu lain menghormati. Ya mungkin karena ibu-ibu yang lain yang melayani, menghormati, dapat sesuatu dari ibu ini, ibu yang agung ini, bagai sebuah ratu, queen ya, di tengah-tengah komunitas ibu lain. Tapi ada orang yang tidak berkesempatan mendekat. Dari jauh dia cuma lihat, kagum. Hanya dari jauh dia nunduk, dia merasa sebagai wanita atau kaum
ibu atau wanita yang tidak berharga ya. Hati-hati, orang-orang yang kelihatannya tidak bernilai ini ternyata dia mempersona hati Allah. Sedangkan ibu itu ternyata itu bunga bangkai, itu busuk. Orang-orang yang menjilat ibu itu juga bangkai semua. Tapi ibu-ibu yang tidak punya kesempatan mendekati ibu yang agung seperti bunga yang harum, hanya seperti just like, not real, yang hanya seakan-akan tapi tidak benar-benar ya, itu tidak ada nilainya. Dan di gereja sering saya jumpai wanita-wanita seperti itu. Bukan tidak boleh dihargai oleh wanita lain dan terhormat. Pasti kalau ibu-ibu orang baik pasti memikat dan mempersona. Tapi jangan hanya memikat manusia, tapi harus memikat Tuhan. Jadi sekarang saudara-saudara, kaum wanita, kaum ibu yang tidak punya modal, cantik tidak, kaya tidak, latar belakang buruk, suami mencampakkan. Kalaupun punya suami, suami juga bukan orang hebat, tidak masalah. Tetapi hatimu mencintai Tuhan, hatimu mengasihi Tuhan, senyap, tidak ada orang yang memperhatikan saudara, sepi, tidak ada orang yang tertarik kepada saudara. Tetapi Tuhan dari surga melihat Anda wanita yang istimewa, yang hidup bersih, hidup kudus, tidak jahat terhadap sesama, jujur. Lebih baik kita tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia tetapi kita tidak menjadi kesukaan hati Bapa. Tidak ada yang menarik dari hidup saudara di mata manusia. Bahkan mungkin engkau tersingkirkan, engkau terbuang, engkau tercampakkan, seperti bunga yang dibuang, diinjak-injak, tapi engkau enggak remuk. Tuhan ambil saudara, Tuhan tumbuhkan menjadi bunga yang indah, yang berbau harum di hadapan Allah. Dan Allah sanggup melakukan itu. Yang penting hatimu mengasihi Tuhan. Pernah ada cerita, dan ini fakta ya, kisah maksud saya. Seorang ibu yang menjadi menantu dari keluarga besar yang terhormat dan kaya. Wanita ini paling tidak dihormati, paling tidak diterima di antara menantu-menantu dari keluarga besar ini. Nyonya besar, ibu dari suaminya, tidak mengharapkan kehadiran wanita ini. Nyonya besar sering merendahkan, melecehkan, bahkan suatu hari ada usaha untuk menceraikan. Tapi wanita ini sudah punya anak-anak dalam keluarga besar tersebut. Wanita ini suatu hari datang kepada ibu mertuanya dan berkata, "Mama, saya jangan diusir dari rumah ini. Saya jangan dipisahkan dari anak-anak. Saya bersedia mengabdi kepada mama walaupun sebagai pembantu rumah tangga atau seperti pembantu rumah tangga." Bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, hampir 20, hampir 30, 27, 26 tahun. Waktu yang lama. Wanita ini mengabdi. Hidup di tengah-tengah keluarga besar, dia paling direndahkan. Tetapi di ujung maut, kematian nyonya besar dari keluarga besar ini, nyonya besar itu berkata bahwa wanita ini adalah menantu yang paling baik dari semua menantunya. Sementara anak-anak
dari wanita itu menjadi orang-orang yang diberkati dan berhasil. Kira-kira sekilas cerita secara singkat demikian. Tetapi ini masih belum terlalu berarti, saudaraku, jika dibanding dengan kenyataan wanita-wanita yang tidak berharga sampai mati tidak dihargai. Dan sampai mati tidak ada orang yang memberi nilai tinggi. Tetapi di kerajaan surga, semua perbuatan dan sikap hatinya menjadi catatan abadi di kitab Tuhan yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapan Tuhan. Saya berharap kaum wanita untuk tetap belajar kebenaran. Saya mengajak saudara kaum ibu, kaum wanita tidak menjadi kecewa menghadapi hidup. Ya, kita masih punya kesempatan berhasil. Kisah atau kesaksian singkat yang pernah saya dengar itu, walaupun mungkin tidak lengkap, memberikan inspirasi bahwa orang yang diinjak-injak tidak akan selalu diinjak-injak, apalagi nanti di kekekalan. Ya, yang penting kau cintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun. Yang penting saudara tetap mendekap erat cinta saudara dan tidak pernah melepaskan cinta itu. Amin.